kita bicarakan. Ya saya sepakat sebetulnya karena kurikulum Merdeka ini memang kalau dibanding dengan K13 kan ini lebih kepada inovasi dan kreativitas guru itu sendiri. Tinggal bagaimana ini menjadi challenge kita untuk bisa meng-upgrade kemampuan kita dalam mendidik. Karena apa bedanya madrasah dengan sekolah umum? Kalau ternyata ketika dimerdekakan gurunya di sini lebih kreatif dan sebagainya, pendidikan madrasah akhirnya bisa tertinggal. Seharusnya madrasah harus lebih kuat dari pendidikan umum. Karena saya anak madrasah. Harusnya, ya kan, harusnya. Kenapa waktu itu ketika menjabat sebagai wakil wali kota, kita melahirkan diniyah gitu. Karena sebetulnya ini masih banyak ketertinggalan dibanding madrasah. Kenapa madrasah nggak ada, perlu ditambah gitu. Nah jangan sampai ketika kurikulum Merdeka lahir, madrasah tertinggal dari sekolah, karena apalagi di Aceh ya. Di Aceh ya, dengan penerapan syariat dan sebagainya. Ini kan kurikulum untuk khusus Aceh kan lagi dibuat agar kurikulum sekolah umum pun juga berbasis seperti madrasah. Nah, ini kan kalau sepemahaman saya, anak madrasah, anak pesantren itu nggak pernah ada kata nggak punya kerja setelah selesai. Tapi anak-anak sekolah umum, kalau mindsetnya dia nggak diperkuat dengan pendidikan agama, maka dia menjadi orang yang hanya melihat kemampuan itu dari sisi intelijensi, kemampuan dari sisi ilmu saja. Kali cek di atas ya. Ya. Jadi memang ya gitu ya harapan kita. Nah, kenapa dulu misalnya ini sekolah umum dapat tunjangan prestasi kerja, sementara di Kemenag kan yang kita vertikal nggak dapat, akhirnya kita kasih juga tunjangan itu. Ya, kita menghargai karena apa? Karena peserta didik ini yang dididik adalah anak kota juga, kan? Nah, yang kita mau adalah ini harusnya lebih kencang, pilihan masyarakat harus lebih banyak ke sini, gitu. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga ketika diniyah itu bagus dikelola dan sebagainya. Nah, terserah mau sekolah di mana aja, gitu. Toh nanti hasilnya anak-anak Aceh punya perbedaan dengan anak-anak lain. Ya, sama halnya kalau saya misalnya ke daerah-daerah lain ada asrama di sana, ya apa bedanya anak asrama Aceh kalau nggak ada tambahan pendidikan Quran, tahsin Quran, penguatan dari sisi agama, ya sama aja, nggak ada bedanya. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan Aceh menerapkan syariat, madrasah itu menjadi tumpuan yang terkuat gitu ya, untuk membangun karakter. Kita udah sekolah di sini, sekolah di sana, di sini sekolah tinggi pun kalau dia nggak punya kemampuan karakter akhlak yang cukup bagus, dia juga nggak bakal bisa komunikasi sama kita ini kan? Karena dia pasti nggak mengerti pola cara berkomunikasi yang baik, pola cara dia membawa acara. Apa bedanya pembawa acara di Aceh sama pembawa acara di Subang? Anak-anak bidik misi, ya kita bilang anak-anak bidik misi jauh harusnya lompatan di kesuksesannya lebih di atas anak-anak yang secara materi
mereka punya cukup. Tapi perjuangan anak-anak yang mungkin punya tekanan pasti lompatannya kayak air tsunami jauh ya. Jadi makanya kalau Rizky sebagai anak madrasah, anak yang latar belakang pendidikan dengan agama dan sebagainya, kemudian ketika membawa acara ya diikuti dengan khotbah yang bagus, dengan doa, dengan memberikan motivasi ke yang lainnya, dengan lebih banyak mempelajari sejarah, dengan ketika memulai sesuatu mengkaitkan antara bagaimana sejarah Islam dengan yang ini, pasti itu mungkin akan dicari orang. Hari ini masih di Aceh, besok udah di tempat lain, besok udah di mana? Kalau ini ditambah dengan belajar bahasa. Tapi karena hari ini kita sibuk dengan media sosial ya, saya juga jadinya kadang-kadang kalau udah pegang pasti kelamaan. Nah, kalau saya mungkin ya kita juga harus memperkuat basis pola cara didik gitu ya. Kalau Bunda mungkin sarankan gitu, karena sekarang orang kan yang menjadi masalah kan kegagalan mendidik, nggak bisa melahirkan manusia yang seutuhnya, manusia yang bisa memanusiakan manusia. Ini contoh Palestina. Itu kan kalau udah dikuasai oleh setan, yang menjadi kelezatan melihat penyiksaan, melihat orang tuh yang hatinya udah nggak ada lagi bersih, nggak ada fungsi hati. Walaupun kadang orang-orang yang udah banyak melakukan kesalahan ada titik baliknya, tapi ketika dia pada satu titik balik itu, apakah dia akan menjadi turning point, dia akan berubah ke arah yang positif, atau dia pasti akan tetap pada posisi yang sama, bahkan lebih parah. Ya contoh kemarin saya lihat buka media sosial, tiba-tiba kok ada ya di depan Ka'bah perempuan buka hijab. Nah ternyata dia adalah LGBT yang dia sudah merubah dari laki-laki ke perempuan, yang di situ dia dapat hidayah Allah tersadar, sehingga dia mengganti pakaian ihram menjadi pakaian ihram laki-laki dan membuka hijabnya, dan kemudian dengan ibunya dan di situ dia pun minta maaf dan dia ingin kembali ke jalan yang benar. Akhirnya memang kita nggak pernah marah dengan orangnya, tapi yang kita perangi adalah perilakunya, karena manusia ini ciptaan Allah dan sewaktu-waktu dia juga bisa dapat hidayah Allah. Nah perjuangan ke arah itu gimana caranya? Ini sama perjuangan anak-anak itu jangan sampai kayak dia gitu. Kan itu inilah yang Aceh kan mengerikan sekarang. Sedih ya, berbeda dengan yang dulu masa Bunda. Kita lihat di permukaan boleh. Coba masuk ke dalamnya. Karena kelompok-kelompok itu punya misi penghancuran akhlak itu ya melalui hal-hal yang seperti ini. Target sasaran siapa? Ya mereka yang rapuh, mereka yang punya ekonomi yang lemah, mereka yang desperate, mungkin dengan orang tuanya, broken home, anak-anak broken home. Ya pokoknya hal-hal yang kayak gitu targetnya anak SD, SMP, SMA masuk dari semua ini, karena mereka itu nggak bisa ditangani oleh psikolog tapi oleh kriminolog. Jadi kriminolog di Indonesia terbatas sekali, dan LIPI paham tentang itu, tapi mereka juga nggak bisa kita minta langsung masuk. Jadi kalau dengan penguatan pendidikan karakter itulah jalan satu-satunya. Ketika dia menarafanasahu fakotarafarabahu, karena sebagai dikenal Allah tuh gimana kita itu menjadi perantara Allah yang bisa benar-benar mengenalkan Allah pada anak-anak itu, dihadanya ya Allah, 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 dan bagaimana mencintai Rasulullah dan mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, pendidikan itu
Saya dulu ngajar nggak pernah marah. Saya nggak pernah negur murid saya di depan orang murid lain. Saya selalu panggil murid saya di kantor, saya bicara dari hati saja. Tapi akhirnya semua ustaz itu cemburu. Kenapa cemburu? Kenapa? Karena anak-anak itu pegang buku yang saya ajarkan dan mereka paling takut, paling malu rasanya kalau saya tanya mereka nggak bisa jawab. Dan apa? Karena mereka udah jatuh hati, ya, karena mereka udah jaga. Gitu. Ya kita jatuh hati sama Allah, gitu. Jatuh hati sama Rasulullah. Kita hari ini jatuh hati dengan masyarakat Palestina, gitu ya. Apapun itu yang kita mau kemana, ujung-ujung ke sana. Tapi dampaknya apa? Dampaknya perbaikan kita bersyukur, kita lihat itu. Jadi itu gimana anak-anak peserta didik kita bisa seperti itu. Nah, itu target yang kita mau capai. Apalagi ini madrasah. Sebenarnya saya susah menolak orang madrasah. Keluarga sendiri. Apalagi Teguh Asnawi Amin kan. Apa ada telepon? Ya, Masya Allah Ustaz. Tapi kan kadang waktu kan kita nggak tahu. Kita merencanakan Allah yang Masya Allah dari Ustaz Asnawi bilang 30. Udah sempat bilang tapi saya lupa. Terus diingatin lagi, oh iya, tergantung nih Muhammad. Aman. Paling ini kantornya cepat-cepat kan. Kan jadwal udah kita susun jadwal. Tiba-tiba jadwal mereka beda. Harus sinkron berarti. Sebetulnya bukan susah jumpa tuh mudah. Tapi waktunya karena waktu. Belum ada pegahnya, salah kata jadi. Kan baru ada pegah apa kayu kan? Ini kalau juga balong, Jadi tanggal 30 itu jam 8.30. Jam 8.30. Itu pelantikan dan dihadiri oleh 5 orang PB dari beliaunya aja perlunya jamnya panelnya jam berapa? panelnya aja Siang, Rizky Bunda hadir IKM waktu jadwal Bunda aja. Jam 11 bisa. kita sesuaikan aja.